Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili teman-teman saya dari tim AEII untuk mempresentasikan proyek yang bakal kita buat dengan tema aplikasi pencarian kerja. Dan dalam kesempatan ini kita membuat aplikasi dengan judul atau proyek detailnya itu pemberdayaan masyarakat dalam pencarian kerja. Sebelumnya kami mohon maaf karena kami terdapat 5 anggota di tim, tapi 2 orang ada beberapa kendala atau beberapa kesempatan yang tidak bisa hadir. Jadi kami bertiga dalam mempresentasikan project yang bakal kita buat nanti. Untuk poin project Carter, boleh Saudara Ferdian Saputra untuk menjelaskan. Oke, untuk Project Carter, untuk judulnya itu pemberdayaan masyarakat dalam pencarian pekerjaan. Lalu background latar belakangnya itu pembuatan website pencarian pekerjaan didasari oleh beberapa faktor yang mencakup perkembangan dunia kerja, perubahan dalam perilaku pencarian kerja, dan kebutuhan akan akses yang lebih efisien dan informatif terhadap pasar kerja. Itu berupa perubahan dinamika pasar kerja, meningkatnya mobilitas kerja, pentingnya informasi pasar kerja, kemajuan teknologi. Terus untuk proyek objektif membantu pencarian kerja, memberikan informasi, memfasilitasi pengembangan karir. Nah, untuk proyek sponsor masyarakat, lalu sukses kriteria yaitu memiliki tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Website dapat memudahkan pencarian pekerjaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Website dapat dilakukan secara online dan real time. Lalu untuk estimasi proyeknya dimulai dari November 2024 sampai Juni 2024. Lalu proyek partisipan, lanjut aja ya. Yuk mari. Klien itu masyarakat. Estimasi cost-nya itu 6.500.000. Lalu spesifikasi kebutuhan, dokumen yang menjelaskan fitur-fitur fungsi website, prototipe desain, dan dokumentasi. Project purpose di detail. Tujuan dari project ini itu membuat sebuah website yang dapat membantu masyarakat untuk mencari pekerjaan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pekerjaan yang cocok dan efektif, meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mencari pekerjaan, menyediakan sumber informasi dan bantuan yang dapat membantu masyarakat dalam mencari pekerjaan. Website ini ditujukan untuk masyarakat luas untuk mencari informasi pekerjaan. Terus analisis kebutuhan pengguna itu mencakup mampu melacak pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat, mampu menentukan pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan kriteria pengguna, mampu mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Lalu analisis kebutuhan sistem itu meliputi memiliki antarmuka yang mudah digunakan, intuitif dan menarik, memiliki fitur untuk mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, memiliki fitur untuk menyampaikan data pengguna untuk mendaftarkan pekerjaan. Lalu analisis kebutuhan data itu
meliputi data pengguna, data pekerjaan, dan tips dan saran. Risk and issue yaitu meliputi kompetisi yang ketat, keamanan data, perubahan kebijakan pemerintah, tingkat pengangguran dan ekonomi, perubahan teknologi. Lalu asumsinya website ini dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap lowongan pekerjaan. Website ini beroperasi dengan lancar dan stabil tanpa gangguan atau masalah teknis. Project scope-nya meliputi menganalisis kebutuhan perusahaan atau mitra, merancang antarmuka arsitektur website yang sesuai dengan standar kualitas dan keamanan, mengkode website menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang tepat, menguji website untuk memastikan tidak ada kesalahan atau bug. Constraint website ini beroperasi secara online. Waktunya proyek ini harus selesai dalam waktu 6 bulan. Anggaran proyek ini berada dalam batas biaya perkiraan 6.500.000. Lalu sumber daya proyek ini harus dilakukan oleh tim proyek. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Ferdian. Kemudian di poin analisis SWOT, itu saya sendiri yang akan membacakan atau menjabarkan. Dalam analisis SWOT ini ada namanya Linkstra eksternal dan Linkstra internal. Jadi SWOT itu kan artinya strength, weakness, opportunities, and threat. Jadi di sini kalau misal dalam kesempatan atau opportunities-nya itu ada 4 poin. Yang pertama itu pertumbuhan pasar, pencari kerja. Kedua itu kolaborasi dengan perusahaan atau intuisi pendidikan. Terus yang ketiga itu pengembangan teknologi, dan terakhir itu penyedia informasi pasar kerja. Kemudian dalam kekuatannya itu ada namanya fitur pencarian, integrasi dengan perusahaan, dan pembaharuan informasi real time. Kemudian dalam weakness-nya atau ketakutan itu ada 3 poin juga. Yang pertama itu ketergantungan kepada mitra, yang kedua itu ketergantungan kepada teknologi, dan ketiga itu keterbatasan geografis. Kemudian dalam threat-nya itu ada 5 poin. Yang pertama itu kompetisi yang ketat, kedua itu keamanan data, ketiga itu perubahan kebijakan pemerintah, keempat itu tingkat pengangguran dan ekonomi, dan terakhir itu perubahan teknologi. Jadi dalam SWOT itu kita mendapatkan SO atau di label SO itu ada strength dan opportunities. Terdapat 2 poin. Yang pertama itu rekomendasi pekerjaan yang lebih baik. Terus yang kedua itu menyediakan pelatihan dan program pengembangan karir. Jadi dalam kita mempunyai kekuatan dan kita juga mempunyai kesempatan. Kemudian dapatlah 2 poin. Kemudian dalam ST atau strength trait kita juga mempunyai 2 poin. Yang pertama itu meningkatkan keamanan data, dan yang terakhir itu mencari kemitraan yang strategis. Kemudian di weakness and opportunities itu terdapat 2 poin juga. Yang pertama itu mengidentifikasi segmen pasar yang belum terlayani. Yang kedua itu investasi dalam teknologi yang inovatif. Kemudian di weakness and threat itu terdapat 2 poin juga. Pertama itu bekerjasama dengan perusahaan multinasional, dan yang kedua itu mencari pekerjaan ekonomi. Artinya SO, ST, WO atau WT itu solusi dari label SWOT. Dan kemudian untuk poin WBS boleh disampaikan oleh Arisandi. Iya, di sini dalam WBS yang pertama proyek pembuatan software. Yang keempat yaitu analisis, desain, dan pengembangan program dan pengujian. Yang pertama analisis, kita itu menganalisis kebutuhan sistem dan menganalisis kebutuhan data. Dan di desain ada desain UI, desain database, desain sistem. Dan di pengembangan pemrograman itu ada pengembangan full stack, integrasi database, debug, dan di pengujian ada